Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mimin. Pada video ini Mimin akan menceritakan atau melanjutkan kisah Wali Paidi bagian yang kedua. Langsung aja kita ke alur ceritanya. Paidi terbangun ketika azan Isya berkumandang. Hati Paidi dipenuhi kebahagiaan. Damai hatinya dirasakan menjalar ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya menjadi segar dan ringan, masih terasa kesejukan pemberi lampu walaupun itu hanya sebuah mimpi. Keesokan paginya, Paidi dipanggil Kiai setelah mandi dan berpakaian rapi. Ia sowan ke dalam. Dilihatnya Kiai sudah menunggunya di depan dalam. Di depan ada meja bulat dari kayu jati. Di atasnya ada 2 cangkir kopi dan ada 2 bungkus rokok kretek dengan merek yang berbeda. Kiai mempersilahkan Paidi duduk. Diminum kopinya, ucap Abah Yai, lalu mengambil sebatang rokok dan merek kesukaannya dan menyalakannya. Asap rokok dan aroma kopi melengkapi suasana mereka. Yang itu rokokmu dinyalakan aja, perintah Kiai pada Paidi. Paidi mengambil sebatang dan menyalakannya. Sebenarnya Paidi tidak bisa merokok karena sejak kecil hingga nyantri di pondok ini dia tidak pernah merokok. Walaupun di pondok ini tidak ada aturan dilarang merokok, karena dia jarang-jarang pegang uang untuk beli sebatang rokok dan santri-santri lainnya belum ada yang memberi dan mengajaknya merokok. Walaupun begitu, cara menghisap dan mengabulkan asap rokoknya kelihatannya Paidi seakan-akan dia adalah perokok berat. Terjadi keheningan di antara mereka. Kiai hanya diam. Sesekali beliau mengucapkan kalimat tasbih. Paidi juga diam menunduk. Lalu Kiai berkata, memecah keheningan, "Aku selama ini sengaja bersikap keras kepadamu supaya kamu tidak bergantung kepadaku. Aku ingin kamu lebih bergantung kepada Allah secara langsung." Kiai menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu berkata, "Kelak kedudukanmu itu akan lebih tinggi daripada kedudukanku. Aku tidak mengizinkanmu ikut belajar itu karena kamu lebih cocok mempelajari ilmu hikmah. Tetapi bukan aku yang mengajarkan, namun guru agung yang mengajarkan hal itu sendiri padamu." Paidi mengangguk. Walaupun kiainya ini terang-terangan mengatakan kalau kedudukannya kelak akan lebih tinggi, di hadapan kiainya ini Paidi semakin hormat. Hatinya diliputi ketawaduan yang begitu kuat pada kiai ini. "Mimpimu tadi malam jadikan kekuatan dalam hatimu," ucap Kiai singkat. Paidi agak terkejut mendengar ucapan kiainya. Ternyata Kiai mengetahui mimpi tadi malam dan entah apa yang dipikirkan. Paidi jadi tertunduk diam dan menangis agak sesegukan. Dan ciri orang ahli hikmah, Kiai berhenti. Setelah menyeruput kopi, Kiai melanjutkan kata-katanya lagi. Hatinya tak pernah lupa pada Allah. Hatinya dipenuhi dengan Allah, lantunan zikir yang diperputar-putar di dalam hatinya, atau yang diputar-putar disebut-sebut di dalam hatinya. Dan aku melihat tanda-tanda itu kepadamu. Hatimu selalu bergetar tanpa ada yang mengajari. Banyak santri dan bahkan kiai yang masih ingin belajar seperti itu, kata Kiai lalu berdiri mendekati Paidi, menaruh tangannya di pundak Paidi. "Tugasmu sungguh mulia. Pada saatnya nanti kamu harus menjalani tugas itu," kata Kiai. Bergemuruhlah hati Paidi. Hatinya berzikir dengan sendirinya, Allah, 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 secara terus-menerus. "Wis, sekarang waktunya kamu bersih-bersih dalam dan pondok seperti biasa. Utamanya toilet depan untuk tamu-tamu saya. Kamu bersihkan karena nanti akan ada tamu," perintah Kiai lalu masuk ke dalam. Paidi berdiri dan beranjak menuju ke kamarnya, mengambil sapu lidi, lalu mulai menyapu halaman pondok.
menata sandal para santri yang berserakan di depan kamar. Semenjak mimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi, hati Paidi selalu berbunga-bunga. Perasaannya selalu gembira dan apa yang dilihatnya selalu nampak ceria. Dan pagi itu, ketika dia mengambil sapu pada kamarnya, ada seekor kucing yang terusik dari tidurnya dan menyingkir sambil berkata, "Zolim, enak-enak tidur diusir." Tanpa sadar, Paidi memandangi kucing itu dan berkata, "Siapa yang ngusir kamu? Balik tidur sini, saya hanya mengambil sapu ini." Heran kucing menoleh dan memandanginya. Paidi tersenyum dan kucing itu ngeloyor kembali ke tempat tadi dan tidur kembali. Itulah salah satunya wali Paidi. Setelah dia ke pondok, hatinya udah mulai tenang. Hati Paidi terus bergemuruh zikir. Kadang suara sapunya ketika digerakkan ke tanah berbunyi seakan ikut berzikir, mengiringi zikir dalam hatinya Paidi. Sejak saat itu, Paidi makin takun dan tawadhu melayani para santri. Benar saja, selepas sholat duha, kira-kira jam 10 siang, pintu gerbang pondok dibuka dan sebuah sedan yang bagus mendekat ke dalam rumah Kiai. 2 orang bule dan seorang lagi orang kita yang berpakaian najis berdasi keluar. Sedang si sopir memarkirkan mobilnya di tempat yang telah disediakan. Si bule ngomong ingin buang air kecil dulu dalam bahasa Prancis pada temannya. "Di sana tuan, barusan saya bersihkan," kata Paidi. "Kalau ada kurangnya tolong sampean beritahu saya," cerocos wali Paidi yang tiba-tiba seperti mengerti bahasa Prancis yang diucapkan oleh orang-orang Prancis tersebut. Dan wali Paidi meskipun berbahasa lokal, namun diterima oleh orang Prancis seperti dalam bahasa Prancis yang fasih. Bule itu tersenyum dan ketiganya menuju tempat yang ditunjukkan wali Paidi. Selesai ketiganya buang air, mereka masuk dalam yang sudah ditunggu oleh Pak Kiai. Kira-kira 45 menitan mereka di dalam. Mereka keluar sambil ketawa-ketawa diantar oleh Pak Kiai dan terdengar celotehan dalam bahasa Inggris bahwa akan melihat-lihat pondok. Melihat wali Paidi masih di situ, Pak Kiai meminta supaya wali Paidi ikut menemani Kiai keliling pondok. Akhirnya, wali Paidi seolah menjadi seorang gode atau juru bicara yang menerangkan berbagai tempat dalam pondok itu dengan bahasa Prancis dan bahasa Inggris yang fasih dan sangat dimengerti oleh mereka. Kejadian terekam dan tersaksikan beberapa santri dan Pak Kiai sendiri. Namun, di hadapan santri utamanya pada keluarga Pak Kiai, sikap Paidi layaknya seorang kacung yang selalu mengalah serta manut saja ketika disuruh-suruh. Hal ini menjadikan banyak santri semakin santun padanya. Namun, ada juga santri yang agak kurang ajar kepadanya. Suatu ketika, santri hafidz atau santri yang hafal Al-Quran menggodanya rada kelewatan dalam bercanda dengan wali Paidi, sehingga kata-kata yang tidak senonoh keluar sehingga membuat Paidi marah. Hatinya Paidi sedikit terganggu. Paidi mencoba menahan hatinya, namun masih tampak juga di raut wajahnya. Lalu tiba-tiba saja hafalan santri tadi hilang. Santri yang sudah hafal 30 juz ini bingung karena ujian kelulusannya sebentar lagi diadakan. Sedang syarat kelulusannya adalah harus hafal Al-Quran 70 juz. Peristiwa hilangnya hafalan santri ini akhirnya dilaporkan ke Pak Kiai.
Santri itu pun bingung, kenapa kok hafalan saya bisa hilang. Pak Kiai pun bilang suruh dia minta maaf pada Ali Firdaus dan jangan diulangi lagi kekurang ajarannya padanya. Kalau diulangi lagi bisa hilang hafalannya secara permanen, kata Kiai sungguh-sungguh. Perintah Kiai ini disampaikan ke santri Hafiz tersebut. Namun santri tersebut tidak segera meminta maaf pada Baidi. Dia masih bingung, siapa Ali Firdaus itu? Untung segera diberitahu oleh Gus Mursyid bahwa Ali Firdaus itu adalah Kang Baidi. Sebenarnya santri yang akan lulus ini akhlaknya baik. Dia tergolong santri yang pandai dan cepat menangkap ilmu-ilmu yang diajarkan di pondok. Dia selain pintar juga anak juragan batu bara dari Kalimantan. Bapaknya sangat kaya raya. Dia sengaja dipondokkan di sini karena bapaknya mengharapkan anaknya menjadi orang yang pandai dan berakhlak mulia. Dan tujuan bapaknya ini nampaknya sudah hampir terwujud. Setelah santri yang kehilangan hafalannya itu mengetahui siapa si Ali Firdaus, dengan menangis santri ini minta maaf pada Kang Paidi. Paidi kaget, atau semua orang pada kaget ketika santri itu menangis di hadapannya sambil minta dimaafkan kesalahannya. Namun dengan hormat dan santun, Paidi berkata, salah sampeyan apa Gus, kok minta maaf segala. Kebiasaan Paidi sejak di pondok itu dia memanggil para santri dengan sebutan Gus. Paidi tidak basa-basi berkata demikian karena memang dia telah lupa pada kejadian itu. Namun tetap saja santri ini menangis di hadapan Paidi. Inggih, saya maafkan. Saya ikhlas, kata Paidi, walau tetap saja ia tidak mengerti permasalahannya. Santri ini menghadap Paidi tidak sendiri. Dia diantar oleh Gus Mursyid. Gus Mursyid sendiri juga heran melihat tingkah laku sang santri hafid tadi, karena dia juga tidak mengetahui persis kejadiannya. Namun karena Gus Mursyid ini mempunyai bakat-bakat sebagai kiai pengasuh pondok ini, dia meminta supaya sang santri mencium tangan Kang Paidi dengan hikmat. Setelah acara maaf-maafan ini terjadi, walaupun tidak langsung, atas kehendak Allah, hafalan santri tersebut berangsur-angsur kembali lagi. Entah diperintah abahnya atau kehendaknya sendiri, Gus Mursyid berfatwa pada sang santri yang kehilangan hafalannya. Benar kata Allah, barang siapa memusuhi waliku, aku mengumumkan perang dengannya. Sekali lagi, Gus Mursyid mengatakan pada santrinya, benar kata Allah, barang siapa memusuhi waliku, aku mengumumkan perang dengannya. Begitulah yang terjadi pada santri hafiz ini atau santri yang hafal Al-Quran tersebut. Sejak peristiwa itu, para santri makin hormat dan tidak berani lagi bersikap kurang ajar pada Paidi. Malah mereka sekarang ada perasaan takut karena menganggap Paidi sebagai sesepuh pondok dan mata-mata kiai di dalam pondok. Namun Paidi tetap bersikap biasa saja. Setiap pagi dia tetap menyapu halaman pondok, ngepel masjid, dan menata sandal para santri. Hatinya tetap biasa saja, tidak merasa hebat atau merasa rendah diri. Baginya ketika menyapu halaman pondok serta menata sandal para santri, itulah waktu ia bercakap-cakap dengan Allah. Sekian dulu kisah Wali Paidi episode 2 atau bagian 2. Untuk kisah selanjutnya mungkin akan
kita bahas atau kita ceritakan di video selanjutnya. Dari Mimin Airi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.